Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai abu, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang menjaga dengan kasih adalah tema kebaktian kita pada saat ini. Semua orang membutuhkan kasih yang tulus untuk mengalami pertobatan dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai persekutuan, kita semua adalah saudara. Kita semua diundang untuk bersama-sama bertumbuh di dalam kesetaraan, ketulusan, dan persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Pada saat ini, marilah kita datang ke hadirat Allah untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, dengan mulut kami memuji-Mu. Dengan mulut pula kami melukai hati sesama kami. Teguran kami kepada sesama kami kerap tidak didasari atas cinta kasih dan ketulusan, melainkan kesempatan untuk menjatuhkan. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, ya Allah. Tuntunlah kami agar kami memiliki hati yang lembut sehingga kami dapat duduk bersama dalam kesetaraan layaknya seorang yang mengasihi saudara-saudaranya. Biarlah mulut kami Engkau sucikan sehingga kami dapat menyatakan kebenaran dengan cinta kasih dan ketulusan. Kepadamu ya Allah kami memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi padaku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hidup yang jujur hendak-Ku serah pada Yesusku yang aku sembah.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, terangilah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Bacaan yang pertama diambil menurut Yeskiel 33, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung jawab atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan
rinduku. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, baru-baru ini film pendek berjudul Tilik berhasil mencuri perhatian kita semua. Film pendek berbahasa Jawa yang diproduksi oleh Rafa Chana Film dan disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo ini berkisah tentang serombongan ibu-ibu yang pergi menggunakan truk untuk menjenguk Bu Lurah yang pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Bu Tejo tidak henti-hentinya mengumbar gosip tentang Dian, kembang desa yang cantik dan mandiri. Bu Tejo membeberkan berbagai hal yang seolah dianggap fakta, bahwa Dian, calon menantu Bu Lurah itu perempuan yang gak bener, perempuan yang gak beres. Keberadaannya bisa meresahkan warga, terutama keutuhan rumah tangga. Kenapa demikian? Karena Dian ini dicurigai sering menggoda para laki-laki
yang sudah berkeluarga. Dasar yang dikemukakan oleh Bu Tejo adalah berita-berita di media sosial yang memuat tentang Dian. Saya tidak akan melanjutkan kisah tentang film Tilik ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri di YouTube. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Bu Tejo di dalam film Tilik ini menjadi representasi kebiasaan orang di zaman sekarang yang cenderung menerima informasi mentah-mentah tanpa melakukan verifikasi. Lalu kemudian mengambil kesimpulan yang menarik perhatian banyak orang. Dan pada akhirnya menghakimi sesama tanpa memberi kesempatan bagi yang dihakimi untuk bersuara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang lain melihat dirinya sebagai satu-satunya orang yang mampu mewakili keresahan warga terhadap sosok Dian. Inilah gambaran populisme dalam keseharian masyarakat. Di ranah yang lebih luas, populisme kerap dipakai oleh para politikus ataupun para pemangku jabatan untuk meyakinkan orang bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang mampu mewakili kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat secara luas. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka harus ada musuh yang dilawan, karena mereka membahayakan masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, bacaan Injil kita hari ini secara sederhana berbicara tentang metode dalam menegur seseorang yang melakukan dosa. Yesus menyampaikan 4 tahap dalam menegur. Yang pertama adalah bicara 4 mata. Kalau ternyata pada saat berbicara 4 mata ini yang bersangkutan mengakui dosanya, maka ampuni. Tapi kalau tidak, masuk ke tahap yang kedua, mengundang 2 atau 3 orang saksi. Kalau ternyata di tahap kedua ini orang yang bersangkutan itu mengaku dosanya, maka ampunilah dia. Tapi kalau tidak, masuk ke tahap selanjutnya, menyampaikan persoalannya kepada jemaat. Dan kalau di tengah jemaat ini pun yang bersangkutan tidak bertobat, maka pandanglah mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tapi apakah sesederhana itu kita memaknai bacaan Injil kita pada hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat pada saat itu sampai-sampai Yesus menawarkan suatu metode dalam menegur? Saya menduga bahwa masyarakat pada saat itu mempraktikkan populisme. Populisme ini digaungkan oleh kelompok kesalehan Yahudi, oleh para tokoh-tokoh agama, oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka menciptakan jurang yang lebar antara orang benar dengan orang berdosa. Orang benar adalah mereka yang melakukan seluruh isi Taurat, sedangkan orang berdosa adalah orang-orang yang tidak mampu menjalankan Taurat. Menjalankan Taurat sebenarnya adalah perintah Tuhan bagi seluruh umat Yahudi. Namun, menempatkan diri sebagai satu-satunya kelompok masyarakat yang mampu menyuarakan kebenaran dan menjadikan kelompok masyarakat tertentu sebagai orang berdosa yang layak untuk dilawan adalah tindakan yang bertentangan dengan kasih Allah. Mereka menggiring opini masyarakat sehingga jurang antara orang benar dan orang berdosa justru semakin lebar. Bahkan mereka dengan mudah menghakimi sesamanya yang dianggap berdosa, mengambil keputusan berdasarkan rumor tanpa adanya pendampingan terhadap seorang yang dipandang berdosa. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Yesus menawarkan metode lain dalam menegur seorang yang jatuh ke dalam dosa. Metode yang ditawarkan oleh Yesus ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda dari pola populisme ala pemuka-pemuka agama Yahudi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah, yang pertama, menempatkan orang yang jatuh ke dalam dosa sebagai subjek yang perlu didengar suaranya. Maka dari itu tindakan terpenting adalah membuka ruang dialog dengan yang bersangkutan. Dan syarat dari dialog itu pun adalah cinta kasih.
Karena aku mengasihimu, maka aku mau mendengar suaramu. Bukan suara orang lain. Bukan rumor yang beredar. Bukan gosip yang disulut makin sip. Yang kedua, peranan anggota persekutuan sebagai saudara yang menjunjung cinta kasih. Kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kasih yang diemban bersama. Kita punya keterikatan cinta kasih satu sama lain. Dan Kristuslah yang mengikatnya. Dan yang ketiga, bahwa rekonsiliasi ternyata jauh lebih penting ketimbang konfrontasi. Bukan ego dan gengsi yang menjadi tujuan kita, melainkan keutuhan dan pendamaian. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kristuslah pusat persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, hidup di dalam persekutuan umat Allah merupakan hidup yang bersedia untuk merendahkan hati satu dengan yang lain. Kalau ada sesama kita yang melakukan kesalahan, maka kita pun ikut terluka di dalamnya. Sebagai persekutuan, kita saling terikat satu dengan yang lain. Kamu jatuh, aku pun jatuh. Kamu terluka, aku pun terluka. Dan mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita saling memulihkan. Bersama-sama belajar dari kesalahan dan kegagalan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan rahmat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kiranya kami dapat saling berbagi kisah, kami dapat saling berbagi luka kami satu dengan yang lain, dan kami dapat saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit. Biarlah kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, peran serta dokter di dalamnya, dan terlebih orang-orang yang berada di sekitarnya. Kuatkan dan teguhkan mereka ya Allah. Biarlah kiranya kesembuhan mengalir di dalam pergumulan mereka ini. Pada saat ini kami juga teringat dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, mereka yang merasakan kesepian, mereka yang merasa ditinggalkan, mereka yang merasa kehilangan, mereka yang terpuruk di dalam kegagalan. Biarlah kiranya Engkau yang menguatkan mereka dan menopang mereka, memampukan mereka untuk dapat kembali bangkit dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pakailah kami ya Allah sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk hadir bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka dan menopang mereka. Kami juga teringat dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, mereka yang masih berjuang untuk kehidupan yang lebih baik,
di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Biarlah kiranya Engkau yang membimbing mereka, sehingga mereka mendapatkan apa yang telah mereka upayakan selama ini. Biarlah setiap pekerjaan mereka menjadi ungkapan syukur atas anugerah yang telah Engkau berikan. Biarlah pendidikan yang saat ini sedang mereka jalani pun dapat menjadi rasa terima kasih untuk terus berpikir, merasakan, dan membangun kognisi sekaligus afeksi mereka di tengah-tengah dunia ini. Kami pada saat ini menyerahkan sisa hidup kami, ya Allah, ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah kami senantiasa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan syafaat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk turut serta dalam menunjang pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita masing-masing melalui pengumpulan persembahan. Saudara-saudara dapat mengumpulkan persembahan sesuai tata cara yang telah disepakati di lingkup jemaat masing-masing. Nas yang mendasari pengumpulan persembahan kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan NKB 133 bait 1-3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, inilah ungkapan syukur kami. Biarlah uang yang telah kami kumpulkan ini dapat menopang pelayanan gereja-Mu yang telah Kau percayakan kepada kami.
Kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang berasal darimu memampukan kami untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku, karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbang tiada ku perlu, serta imbang tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemas. Aku hendak berpaut pada Allah, dan Kristuslah teladan yang benar, dan Kristuslah teladan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita kembali ke dalam keseharian kita dengan tetap memberlakukan sabdanya. Hidup dalam pertobatan dan kesetaraan, serta menyuarakan kebenaran dengan berdasarkan pada cinta kasih dan ketulusan. Kini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya masalah-masalah hidupmu tidak lebih besar dari berkat-berkat ilahi. Kiranya kesedihanmu diimbangi kebahagiaan yang senantiasa Tuhan beri. Dan kiranya berkat dan bahagia itu hadir melintasi pintu rumah dan pintu hatimu, mengeratkan kehidupan keluargamu. Amin.